Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, ketemu lagi sama saya, Arif Farida. Nah, kemarin kita bahas tentang persamaan akuntansi. Kita ketemu kali ini dengan tema bukti transaksi atau babnya bukti transaksi. Nah, teman-teman, untuk persamaan akuntansi kemarin, semoga cukup paham ya. Kita bahas di kelas juga kok sampai 2 kali pertemuan kan. Nah, kita sekarang waktunya bahas tentang bukti transaksi. Nah, teman-teman, sebelum kita mencatat transaksi, syarat pertama dan utama itu adalah adanya bukti transaksi. Sehingga seorang akuntan itu sebenarnya nggak boleh nyatet transaksi yang tidak ada buktinya. Baik buktinya tercetak maupun buktinya itu nggak tercetak. Zamannya sekarang kan by online gitu kan ya. Jadi buktinya itu ini terus dikirim by email gitu ya, terus nanti nggak usah dicetak aja, terus tapi diarsipkan di komputer akuntannya kayak gitu ya, petugasnya atau karyawannya tersebut gitu. Nah, sebelum kita ke menjurnal transaksi atau mencatat transaksinya tadi, kita harus belajar tentang bukti transaksi. Bukti transaksi kalau kita mengeluarkan uang dan bukti transaksi kalau kita menerima uang itu ada dua hal yang berbeda ya. Kalau kita mengeluarkan otomatis akan mengurangi uang kita. Tapi kalau kita mendapat baik dari jasa yang kita berikan, baik dari barang yang kita jual, maka di sini akan ada penerimaan kas, bukti transaksi penerimaan kas dan bukti transaksi untuk pengeluaran kas ya. Yang pertama kita akan belajar dulu sebelum ke latihan soalnya, kita belajar apa itu bukti transaksi. Nah, sedikit aja ya nanti kalau untuk teorinya, karena teman-teman kan udah bahas detail banget di mata kuliah partner kita, mata kuliah soulmate kita gitu ya, yaitu adalah mata kuliah Accounting Foundation. Nah, bukti transaksi teman-teman, kalau ada kas masuk, contoh dari bukti transaksi adanya kas masuk. Di sini dicatat dokumen transaksi nomor berapa, terus diperoleh dari mana. Nah, ini kopnya perusahaan. Jadi kalau saya sebagai perusahaan, saya akan nyatet di sini kopnya saya, ke perusahaan saya. Terus ada bukti penerimaan kas tulisannya, judulnya. Nah, ada juga yang melakukan disingkat gitu ya, bukti kas masuk. Nah, bukti penerimaan kas atau bukti kas masuk di sini. Nah, di sini ada kode. Ternyata perusahaan saya KAP Madani itu memberikan kode. Ini contohnya langsung ya. Memberikan kode BKM 01. Transaksinya kapan? Tanggal 20 Februari. Nah, jadi ada tanggal transaksi, terus ada nomor transaksinya. Dokumen transaksi ini adalah ininya ya. Dokumen transaksi itu adalah buktinya ini. Terus dibayar secara tunai atau secara cek. Nah, saya jelasin dulu yang dari sini. Kalau dibayar tunai, otomatis ceknya dicoret, nomor ceknya juga dihapus. Nah, ini nggak ada nomor ceknya karena ceknya dicoret. Terus tanggal cek di sini. Di sini kan tanggal cek ya. Kalau dibayarnya tunai kan nggak pakai cek nih, maka tanggal ceknya juga dihapuskan gitu. Oke. Sorry. Oke. Nah, Bu, ada juga loh perusahaanku itu kalau bayar cek berarti dianggap dibayar secara tunai gitu ya. Dibayar secara tunai. Ya, terus pembukanya kayak gimana Mbak? Wah, selama ini kita ceknya itu ya udah kita transaksinya ada kas masuk gitu Bu. Nah, ya udah berarti di sini kalau untuk pencatatan transaksinya silahkan diakui adanya kas masuk gitu ya, karena ceknya tadi, karena ada bukti cek tadi. Tapi kalau di bukti penerimaan kas baik cek atau tunai itu harus jelas. Jadi di sini kalau dibayarnya pakai cek kayak tadi ya, berarti di sini ada cek. Nah, ceknya nggak boleh dicoret, tulisannya cek. Terus ceknya nggak boleh dicoret ya. Oke. Terus uang tunainya yang dicoret. Nah,
uang tunainya yang dicoret. Jadi ada nomor cek, ada tanggal ceknya. Gitu. Dari siapa? Diterima dari mana? Dari Melinda sebagai pemilik. Nah, terus jumlahnya berapa? 200 juta dengan huruf. Biasanya kan ada nominal, ada hurufnya gitu kan, 200 juta. Untuk apa sih? Dikasih keterangan. Keterangannya sebagai setoran modal awal. Jadi ceritanya Melinda menyetorkan uang sebesar 200 juta untuk perusahaan sebagai kas perusahaan, misalnya kayak gitu ya. Berarti itu adalah setoran modal. Nah, setoran modal gitu. Terus diketahui oleh siapa? Karena Melinda di sini dia menyetorkan sekaligus dia ownernya si perusahaan, maka diketahui oleh Melinda. Approvalnya yang menyetujui diketahui oleh siapa? Diketahui oleh Melinda. Nah, jadi Melinda tuh ada dua peran. Melinda yang pertama adalah sebagai pemiliknya nyetorin, sekaligus sebagai karyawan perusahaan, agennya perusahaan yang mengelola perusahaan juga, manajemennya bagian dari manajemen perusahaan juga, dan dia itu approvalnya yang menyetujui kalau ada penerimaan atau pengeluaran kas misalnya kayak gitu. Jadi manajer keuangannya juga, contohnya kayak gitu ya. Nah, Melinda diketahui oleh siapa? Oleh Melinda. Diterima oleh siapa? Karyawannya Melinda. Asumsikan aja namanya karyawannya adalah si Mika. Terus dibukukan oleh siapa? Siapa sih petugas petugas akuntansinya gitu? Itu adalah namanya si Fauzan. Nah, contohnya gini, dari bukti transaksi ini ya, Melinda menyetorkan uang sebesar 200 juta sebagai kas perusahaan yang diketahui oleh Melinda sebagai manajer keuangan atau sebagai manajer perusahaan, dan diterima oleh si Mika sebagai karyawan yang bertugas menerima kas masuk, dan dibukukan oleh si Fauzan sebagai karyawan accountingnya, staff accounting yang bertugas untuk mencatat ketika ada transaksi, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman, ternyata bukti kas masuk itu formatnya cukup banyak. Setiap perusahaan punya format sendiri-sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh bukti kas masuk, tapi nggak harus bentuknya sama persis seperti ini. Ini adalah contoh aja. Tapi ada beberapa poin penting. Contoh, siapa perusahaannya? Perusahaanku tuh namanya apa gitu. Terus di sini judulnya penerimaan atau pengeluaran kas. Tanggal itu penting banget ya teman-teman, tanggal itu penting banget, tanggal transaksi sekaligus tanggal ceknya gitu, tanggal transaksi sekaligus tanggal ceknya itu ada juga kalau memang bayarnya pakai cek. Terus diterima oleh siapa, nominalnya berapa, untuk apa, dibukukan oleh siapa, terus diterima oleh siapa, siapa yang menyetujui atau approve gitu ya. Nah, ini ada di sini semuanya. Poin-poinnya ada tapi formatnya ada yang mungkin landscape, ada yang mungkin bentuknya beda kayak format sendiri kayak gitu. Itu boleh, enggak masalah. Jadi enggak saklek seperti ini. Cuman kalau di pembahasan kasus kita, formatnya yang kita gunakan adalah seperti ini nanti. Kalau ada kasus kita nanti ya latihan soal bukti transaksi gitu ya. Nah, maka formatnya untuk penerimaan kas, bukti penerimaan kas adalah seperti ini formatnya. Di contoh latihan soal kita aja, di kasus-kasus kita aja. Kalau di luar sana, silahkan gunakan format yang sesuai yang berlaku di perusahaan. Kalau memang belum ada, alangkah baiknya silahkan dibuatkan ada poin-poin seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi ini nggak saklek. Sakleknya cuman di saklek itu patennya. Patennya ini cuman ada di latihan kasus kita aja. Gitu ya. Oke, setelah ada kas masuk, ada kas keluar juga. Setelah kas masuk, ada kas keluar juga. Nah, saya sebagai pemilik perusahaan misalnya, saya itu akan mengeluarkan kas. Nah, bukti transaksinya, dokumen transaksi itu buktinya. Tapi kalau nomor tanggal cek atau nomor transaksinya di sini bisa jadi ini adalah bukti kas pengeluaran untuk pertama kali. Transaksi pertama kas masuk, berarti dokumen transaksinya nomor 1. Transaksi kedua adalah kas keluar, berarti kas keluarnya baru pertama kali, cuman dokumennya udah yang kedua kali. Paham ya? Terus di sini teman-teman, ketika aku mengeluarkan uang, nah mengeluarkan uang itu saya kasih kode BKK. Bukti kas keluar, nomor berapa? Nomor 1. Dokumen transaksinya nomor berapa? Nomor 2. Dokumen transaksi adalah
buktinya tadi, kalau yang bukti kasnya itu adalah baru pertama kali di sini. Saya baru mengeluarkan kas pertama kali. Terus tanggal berapa transaksi aku mengeluarkan kas? Tanggal 22. Bayar cek atau tunai? Bayar cek. Bayarnya pakai cek, maka di sini harusnya ada BKK. Ada nomor cek misalnya 1234 misalnya kayak gitu. Terus tanggal ceknya kapan? 22 Februari. Nah, terus dibayar kepada siapa sih? Kepada Naira. Aku mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu kepada PT Naira. Jumlahnya berapa? 20 juta. 20 juta untuk apa? Pembayaran sewa gedung. Diketahui oleh Melinda, manajer perusahaan, dibayar oleh Mikaela. Ternyata Mikaela ini bertugas untuk menerima kas sekaligus bisa mengeluarkan kas, stafnya accounting. Terus dibukukan oleh Fauzan. Nah, staf accounting untuk mencatat adalah si Fauzan. Nah, teman-teman, kalau ada kas keluar, ternyata kalau ada kas keluar, teman-teman, di sini jangan lupa juga minta nota dari sana. Minta nota dari sana. Jadi ada versi perusahaan yang gini, teman-teman. Aku dapat nota aja cukup, terus tak buat bukti transaksi. Ada perusahaan yang sekelas corporate misalnya itu selain bukti transaksi, selain dapat nota atau struk dari pihak ketiga, bisa contohnya di sini adalah PT PT apa nih? PT Naira, astagfirullah. Nah, PT Naira di sini ya. Selain dari struk PT Naira, saya harus buat juga bukti kas keluar. Jadi saya punya 2 bukti. Yang pertama dari pihak ketiga, yang kedua adalah dari saya sendiri. Jadi berdasarkan struk itu tak buat lagi bukti transaksinya. Jadi sekelas corporate itu biasanya buatnya 2. Tapi kalau kita masih perusahaan yang ya udahlah buat 1 aja cukup, bukti transaksinya 1 aja cukup, ya nggak masalah gitu. Yang jelas ada bukti transaksinya. Bukti transaksi dari pihak ketiga itu yang paling utama, gitu ya. Bu, kalau misalnya aku beli di penjual kelontong terus nggak ada bukti transaksinya, caranya gimana? Gitu ya. Caranya gimana? Jangan lupa teman-teman, kalau yang perusahaan yang ini ya, kita siapkan nota gitu ya. Kita siapkan nota itu sebenarnya juga nggak boleh, tapi kalau memang itu real dan perusahaan tetap kan, si accounting itu kan karyawan perusahaan juga, dia nggak bisa mencatat kalau nggak ada bukti transaksinya. Kalau memang transaksi itu real dilakukan, benar-benar dilakukan, kita bawakan nota boleh, terus nanti dicatat ya Bu sekian-sekian. Dan anak akuntansi meskipun itu bisa dimanipulasi, itu bagian dari pelanggaran etika profesinya teman-teman. Jadi itu benar-benar nggak boleh melanggar etika. Harusnya makan 10.000, kan ada biaya makan nih yang ditanggung oleh perusahaan, bayarnya 10.000, kita tulis 20.000 Bu, tulis 20.000 aja ya, ibu tanda tangan di sini. Atau mungkin ibunya nggak bisa caranya nyatet, kita tulis 20.000, ibunya tanda tangan versi ibu ya, gitu, tanda tangannya ibu ya, gitu. Terus itu mungkin seorang akuntan di perusahaan nggak akan tahu, cuman itu melanggar etika profesi kita sebagai accounting. Terus kita juga sudah berbohong, itu pasti akan ada ya, namanya kita berbohong otomatis kita salah lah ya, gitu ya. Nah, contohnya di sini contoh yang lainnya dari bukti kas keluar, kita itu ngeluarin uang buat bayar ke toko ceria beberapa perlengkapan kantor. Ini yang kita buat dari segi perusahaan, aku yang buat dari segi perusahaan. Terus selain itu perusahaan, aku pun akan dapat yang namanya struk. Nah, struk dari toko ceria ini dibuatnya oleh toko ceria. Terus yang di atas tadi ini bukti kas keluar aku yang buat, gitu ya. Oke teman-teman, kita mungkin contoh satu soal dulu. Contoh satu soal dari kasus 1. Kita coba buat bukti transaksi ya. Kasus 1, bukti transaksi. Nah, ini coba saya pelajari ya kemarin. Kumala menyetorkan dana ke bank sebagai setoran modal awal. Kumala setor uang ke bank sebagai modal awal perusahaan.
Berarti perusahaan ini mencatatnya bukan dari sisi Kumala sebagai pemilik ya, tapi sebagai perusahaan. Teman-teman itu dan juga saya di sini sebagai karyawan perusahaan. Kita kalau ada transaksi apapun tentang perusahaan kita catat, gitu ya, kita catat. Saya ulang, Kumala menyetorkan dana ke bank sebagai setoran modal awal kepada perusahaan sebesar 250 juta. Maka di sini teman-teman akan ada kas masuk. Buktinya BKM 2101. Bu, BKM itu kalau misalnya kodeku di perusahaan bukan BKM boleh? Boleh, asal paham aja dan itu nggak berubah, karyawan berubah, singkatannya berubah, besoknya berubah lagi, enggak, tapi ada standarnya dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, di sini ada kas masuk. Nah, kas masuk nanti teman-teman bisa ditandai dulu kas masuk, kas keluar, faktur dan lain sebagainya gitu. Oh iya, faktur tadi belum ya. Ini contoh kas masuk dulu deh. Kas masuk contohnya kita buat kas masuk di sini. Oke, nah di sini dari siapa ya tadi? Nah, di sini kas masuk dari Kumala sebesar 250 juta. Kumala. Di sini diganti sama teman-teman. Kumala sebagai pemilik 250 juta, tanggalnya berapa? Tanggal 1 Februari. 1 Februari transaksi dokumen pertama, kan ini baru pertama kali kan, jadi kan dia dokumen pertama. Terus nomor transaksinya, dokumen transaksi nomor 1, kodenya BKM 2101, nomornya pun juga dibebaskan masing-masing perusahaan ya teman-teman, jadi boleh dirubah. Sorry, ini bukan cek ya, bayarnya tadi store ke bank, berarti tunai gitu. Terus ceknya dicoret. Terus di sini nomornya dihapus. Tanggal cek karena bayarnya tunai juga nggak ada cek kan. Jadi di sini dihapus aja sesuai tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 Februari. 250. Nah, untuk sebagai modal setoran modal awal si Kumala pemilik, maka di sini diganti Kumala. Nah, Bu, di sini nggak ada tuh petugasnya yang menerima kas, mengeluarkan kas dan lain sebagainya. Boleh dibebaskan. Di sini misalnya nama teman-teman, namanya misalnya Arif Farida gitu ya. Diterima oleh Arif, dibukukan oleh Farida, kayak gitu boleh. Jadi bebaskan aja. Ini untuk penerimaan kas. Kalau untuk pengeluaran kas di sini pemilik menyewa ruko di daerah bla bla bla, sewa. Kan karena kita menyewa berarti kan ada kas keluar tuh ya. Nah, kas keluar coba kita di sini biar nggak terlalu pindah-pindah. Oke, kas keluar. Nah, kalau kas keluar itu ada dua teman-teman. Oke, kita buat ini dulu. Terus ada contoh selanjutnya, kas keluarnya dari pihak ketiga. Nah, oke. Nah, misalnya satu KAP Madani, misalnya nama saya KAP Madani, nomor transaksinya tadi soalnya ini ya, saya copy kan tadi dari soal. Saya copy dari soal ini. Nah, sebesar 5 juta, aku tuh nyewa kantor sebesar 5 juta gitu. Ke siapa? Kalau nggak ada keterangannya teman-teman, ini boleh dibebas dibayarkan kepada PT Arif Farida atau PT ABC gitu ya. ABC boleh. Di sini bayarnya tunai, berarti di sini tunainya jangan dicoret. Nah, yang dicoret adalah cek. Ceknya dihapus. Nah, 1 2 3 4 dihapus, nggak ada cek kan? Nggak ada cek sama sekali. Transaksi tanggal berapa tadi? Anggap aja tanggal 2 ya, daripada kita nyari lagi. 2 Februari misalnya. 2 Februari. Terus di sini kodenya BKK 2101. BKK 2101. Oke. Terus sebesar 5 juta. 5 juta. Oke, 5 juta. 20 juta 5 di sini ya. 5 juta. Pembayaran sewa gedung ya kan, di sini buat sewa.
sewa ruko, sewa ruko. Ruko meskipun sama kayak gedungnya ya. Diketahui oleh siapa? Kalau di sini nggak ada namanya, kita cek di soal. Soalnya tadi adalah pemiliknya si Kumala. Cek di soal kita ya. Kan ini soal cerita ya. Terus dibayar oleh siapa? Nggak mungkin berubah dong karena masih satu perusahaan di sini. Nggak ada informasi perubahan, jadi ya udah nama kalian aja semuanya sama, gitu ya. Nah, ternyata ada pihak ketiga kan, pihak ketiganya tadi adalah karena di sini nggak dikasih tahu siapa, anggap aja pemiliknya itu adalah develop apa ya namanya, Delta. Nah, namanya Delta gitu aja, 5 juta. Nah, untuk apa? Sewa ruko. Jadi yang ini dari pihak ketiga, dari partner kita. Jadi dengan lawan transaksi kita ya, lawan transaksi bukan partnernya ya, lawan transaksi. Di sini tanggal berapa? Anggap aja tanggal 2 kan tadi, tanggal 2 Februari PKK PKK-nya dari pihak perusahaan sana ya. Dari lawan saya si perusahaan Delta itu nanti yang akan buat nomor, kodenya apa bebas, anggap aja kalau kodenya sama ya ini. Kalau nggak ada berarti terserah teman-teman, sesuaikan aja kayak gini nggak apa-apa, PKK 01 boleh kayak gitu. Nah, terus karena bayarnya tadi tunai, berarti di sini juga yang tunai jangan dicoret. Terus diketahui oleh siapa? Diketahui oleh perusahaan sana, pengeluaran kasnya. Oke, diketahui oleh pihak sana. Oh, ini bukan pengeluaran kas, teman-teman. Harusnya aku dapat di sini notanya, nota atau kwitansinya. Jadi bisa jadi kayak notanya ya. Nota di sini. Nah, dari pihak sana, pihak Delta. Nah, karena udah buat di sini kan, berarti di sini adalah Delta. Jadi ini yang dibuat oleh si Delta, lawan transaksi saya untuk saya. Di sini diketahui oleh siapa? Kumala dibayar oleh bukan Kumala, pimpinan Delta. Terus diterima, harusnya bukan dibayar ya, diterima oleh siapa? Oleh staff accountingnya Delta. Terus di sini bukan oleh siapa? Staff accountingnya juga, staff pembukuannya si Delta, misalnya kayak gitu, entah namanya siapa karena soalnya kan juga nggak full kan. Nah, jadi ada dua yang dibuat ketika ada pengeluaran kas. Yang pertama dokumen dari lawan transaksi kita, dan yang kedua adalah kita buat sendiri bukti pengeluaran kas berdasarkan nota yang kita peroleh dari pihak lawan transaksi kita nanti atau pihak ketiga tadi. Oke teman-teman, itu yang kita bahas di bukti transaksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi di tema tentang penjurnalan. Oke, sampai ketemu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.